Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang organ pernapasan manusia. Diperhatikan dengan baik ya. 1. Hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu atau virus. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Fakta menarik tentang hidung. Apakah kalian tahu, hidung ternyata mudah bosan loh. Ketika memasuki toko parfum atau toko bunga, kamu akan menyadari bahwa aromanya kuat. Tetapi saat kamu keluar, kamu tidak akan dapat mencium aroma di sekitar kamu. Itu karena sel-sel aroma diperbarui setiap 28 jam sehari. Sehingga setiap 4 minggu sekali mendapatkan hidung baru dengan indera penciuman yang lebih tajam. Tapi fungsi ini akan menurun seiring usia. 2. Faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang atau posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. 3. Laring. Laring atau ruang suara adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Laring mengandung pita suara atau vocal cord. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan gelombang suara. 4. Trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Fakta menarik tentang trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat namun fleksibel dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. 5. Bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bronkus juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Bronkus memiliki lapisan sel yang bersilia. Sel inilah yang nantinya menjebak bakteri pembawa penyakit untuk tidak masuk ke dalam paru-paru. 6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berbanding tipis yang disebut alveolus. Apakah kalian tahu, bronkiolus adalah cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli atau jamak alveolus. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat pernafasan berlangsung. 7. Paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru bergesekan pada saat mengembang dan mengempis.
Di dalam paru-paru ada bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. 8. Alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi yang memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Nah, itu dia 8 organ pernapasan yang telah kita bahas hari ini. Semoga teman-teman semua paham atas materi yang telah kita sampaikan. Kesuksesan dan kebahagiaan akan sangat berarti jika kau mau berbagi dengan orang lain. Albert Camus. Jadi, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk berbagi ilmu kita kepada orang lain ya. Jangan pernah merasa cukup dan sombong atas ilmu yang telah kita dapatkan. Karena sesungguhnya ilmu itu seluas samudera dan ilmu manusia hanyalah setitik air. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.